kita dapat berkumpul bersama pada siang ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu perwakilan OPD serta teman-teman organik BPS dalam acara rilis BRS Perkembangan IHK Muaro Bungo April 2024 yang pada hari ini disiarkan langsung di kanal YouTube BPS Kabupaten Bungo. Sebelum menyimak pemaparan BRS oleh Kepala BPS Kabupaten Bungo, kami minta kepada Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan kepada Bapak Insinyur Saiful Ashar untuk memberikan kata sambutan dan arahan kepada Bapak Saiful Ashar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Kepala BPS Pak Ardi beserta jajarannya yang kami hormati, Kepala Bulog Kabupaten Bungo yang kami hormati, Kepala Dinas TPA Bun atau mewakili, kemudian Bapeda mewakili, ada Kepala Tahan Pangan mewakili dan Kabak Kerjasama yang langsung hadir dan Kabak Ekonomi yang berdatang, sekalian yang berbahagia. Dari keuangan ada, dari KPKN, biasa ada ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan kurnianya pada hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam kita peruntukkan penyuh kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala wa ala alihi wasallam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kalau kita melihat dari rilis kita untuk bulan April, alhamdulillah kita kayaknya turun daripada bulan Maret gitu. Walaupun kita cemas-cemas juga nih karena bawang naik terus, cabai juga tidak jelas juga, kadang naik kadang turun gitu. Sementara dana subsidi belum keluar, nah ini kan cemas. Tapi berkat doa kita semua dan tentunya kita tidak cukup ini yang harus dilakukan ke depan, kita tetap akan berupaya maksimal walaupun memang kalau dibanding dengan kota kita kota book defisit ya deflasi 0,05, kita inflasi 0,08, tapi kerinci hampir 0,1 ya, 0,95, 0,9 berapa nih perinci 97, hampir 1 gitu. Kan hebat. Jadi kita bersyukur atas kerjasama yang baik, terutama kepala cabang Bulog ini yang terus mensupport, karena memang kita paling khawatir itu masalah beras gitu. Dan beras itu dengan ada support dari Bulog sedikit banyak bisa kita mengatasi harga beras, dan yang paling penting itu masyarakat sudah ketahui bahwa beras Bulog itu tidak lagi kayak dulu gitu. Kayak dulu orang makan beras Bulog tuh payah, kenapa? Kesannya kuning, banyak, ada yang banyak kutu dan sebagainya. Kalau sekarang sudah, karena memang beras medium medium kita pun sebenarnya itu beras premium gitu yang disubsidi oleh pemerintah. Dan kita berharap ke depan juga kerjasama kita semua, dan terima kasih juga nih atas masukan-masukan dari Kepala BPS sehingga kita dengan koordinasi dan kerjasama baik kita dapat menurunkan ini yang dari kemarin 0,55 ya berapa? Ini jadi 0, ya ini jadi 0,08. Mudah-mudahan kita rilis kita hari ini memacu kita lagi ke depan untuk selalu siaga terus tentang inflasi ini yang tentunya perlu kerjasama kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan atas pembukaan yang telah Bapak berikan. Nah, masuk ke acara inti siang ini yaitu paparan perkembangan IHK Muarubungo April 2024 yang dibacakan oleh Kepala BPS Kabupaten Bungo Bapak Ardiansa. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan taufik dan hidayah, limpahan rezeki, nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir kembali di sini mengikuti BRS 2 Mei 2024. Tak lupa kita kirimkan salam selawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Bungo, Pak Haji Saiful Azhar ME, Bapak Kepala Bulog, kemudian Bapak Kabak ya, Kabak Ekonomi, Kabak satu lagi Kabak apa Pak? Oh ya, Kabak Kerjasama ya Pak. Kemudian dari Bapeda juga, Bu Ami. Kemudian dari Dinas Kepala Bidang Tanam Pangan Peternakan Horti, dan Bapak Ibu yang hadir sekalian yang mengikuti rilis berita resmi statistik secara luring maupun daring yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan berita resmi statistik BRS April 2024. BRS BPS Kabupaten Bungo membahas mengenai perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi di Muaro Bungo untuk kondisi bulan April 2024. Pada bulan April 2024, seperti kita lihat Bapak Ibu sekalian, Muaro Bungo mengalami inflasi bulanan sebesar 0,08% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen IHK dari 105,89 pada Maret 2024 menjadi 105,98 pada April 2024. Sedangkan inflasi tahun ke tahun year on year sebesar 3,18% dan inflasi tahun kalender year to date sebesar 1,58. Dari grafik inflasi month to month di depan terlihat bahwa, silakan Pak, inflasi bulan April 2024 lebih rendah dibanding Maret 2024 dan lebih rendah juga dibanding bulan April 2023, di mana pada saat tersebut terjadi inflasi sebesar 0,27%. Nah, kita lihat bersama Pak Ibu, jika dirinci menurut kelompok pengeluaran, terlihat bahwa dari 11 kelompok pengeluaran sebanyak 6 kelompok kami deflar oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 1,93% dan andil terhadap total inflasi bulanan sebesar 0,14%. Kemudian diikuti oleh kelompok transportasi sebesar 0,96% dan andil terhadap total inflasi bulanan sebesar 0,12%. Namun ada pula kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,67% dengan andil terhadap total inflasi bulanan sebesar minus 0,20%.
Kemudian penyumbang inflasi akan dibahas pada bagian berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, pada slide berikut ini dibahas khusus terkait inflasi tahun ke tahun, year on year, yaitu perbandingan IHK bulan April 2024 terhadap IHK bulan April 2023. Inflasi tahun ke tahun Muara Bungo sebesar 3,18. Lebih rendah dibanding inflasi tahun ke tahun bulan April 2023 yaitu sebesar 3,66%. Jika diamati menurut 11 kelompok pengeluaran, ternyata kelompok makanan dan minuman serta tembakau mengalami inflasi tahun ke tahun yang paling tinggi yaitu sebesar 7,83 dengan andil inflasi sebesar 2,22%. Kemudian diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,87% dengan andil inflasi sebesar 0,44%. Nah, berikut kita lihat perbandingan perkembangan IHK inflasi antar wilayah cakupan IHK dalam Provinsi Jambi. Inflasi bulanan tertinggi itu terjadi di Kabupaten Kerinci, yaitu sebesar 0,97%. Kemudian diikuti Muara Bungo mengalami inflasi sebesar 0,08%, sedangkan Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,05%. Nah, dari ketiga inflasi tahun ke tahun tertinggi dari kabupaten kota tersebut diperoleh angka inflasi Provinsi Jambi sebesar 0,18%. Inflasi tahun ke tahun tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 6,09%. Kemudian diikuti Kota Jambi sebesar 3,39% dan inflasi tahun ke tahun terendah di Muara Bungo sebesar 3,18%. Angka inflasi tahun ke tahun Provinsi Jambi menjadi sebesar 3,93%. Nah, ini kita lihat berikut 10 komoditas pendorong inflasi terbesar di Muara Bungo pada bulan April 2024. Untuk inflasi bulanan, month to month, andil inflasi tertinggi disumbangkan oleh komoditas bawang merah, yaitu sebesar 0,14%. Kemudian diikuti komoditas emas perhiasan sebesar 0,13%. Daging ayam ras sebesar 0,06%, kentang sebesar 0,06%, sigaret kretek mesin sebesar 0,04%, tarif kendaraan travel sebesar 0,04%, dan angkutan udara sebesar 0,03%. Untuk inflasi tahun ke tahun, year on year, andil inflasi tertinggi disumbangkan oleh komoditas beras, yaitu sebesar 0,63%. Kemudian diikuti komoditas emas perhiasan sebesar 0,40%, daging ayam ras sebesar 0,33%, cabai merah sebesar 0,31%, dan bawang merah sebesar 0,31%, dan beberapa komoditas lain seperti yang tertera di tabel di depan. Nah, kemudian ini 10 komoditas sebesar penahan inflasi, ya Pak, atau dikenal dengan komoditas yang mengalami deflasi di Muara Bungo pada bulan April 2024. Untuk inflasi bulanan month to month, andil deflasi tertinggi disumbangkan oleh cabai merah, yaitu sebesar 0,43%. Kemudian diikuti cabai rawit yang menyumbang deflasi sebesar 0,08%, beras sebesar 0,04%, tomat sebesar 0,24%, dan kangkung sebesar 0,02%. Untuk inflasi tahun ke tahun, year on year-nya, andil deflasi tertinggi disumbangkan oleh komoditas jengkol, yaitu sebesar 0,15%,
Kemudian diikuti komoditas ikan serai yang menyumbang deflasi sebesar 0,07%, ikan tongkol, ikan ambu-ambu sebesar 0,05%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04%, dan ikan cakalang atau ikan sisik sebesar 0,03%. Dan beberapa komoditas lain seperti tertera di tabel di depan. Nah, data-data ini diolah oleh BPS RI berdasarkan hasil pengumpulan data survei harga konsumen BPS Kabupaten Bungo. Nah, ini ringkasan ya Bapak Ibu sekalian. Pertama, pada bulan April 2024 terjadi inflasi month to month sebesar 0,08%, inflasi year on year sebesar 3,18%, dan inflasi year to date sebesar 1,58%. Penyumbang utama inflasi bulan April 2024 secara month to month adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,14%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain bawang merah, emas perhiasan, daging ayam ras, kentang, sigaret kretek mesin, tarif kendaraan travel, angkutan udara, mobil, ikan asin teri, dan petai. Kemudian yang ketiga, penyumbang utama inflasi bulan April 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,22%. Kemudian menyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,50%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kemudian kelompok pendidikan dengan andil 0,10%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah akademi atau perguruan tinggi. Demikian paparan bulan BRS bulan April ya Bapak Ibu sekalian. Naskah dan tayangan ini bisa diunduh melalui tautan Bungo Kap BPS Go ID. Kami tutup juga dengan pantun. Pergi memancing ke Pulau Kerakap, duduk santai sambil minum kopi. Kolaborasi TPID selalu mantap, membuat inflasi bunga selalu terkendali. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita diskusi dan tanya jawab tentang pemaparan yang telah disampaikan oleh Kepala